Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Mbak yang kemarin menghubungi saya ya? iya, Mbak Ipa betul? iya. Mbak Ipa ini dari rumah atau dari jalan-jalan nih? Oh, dari rumah saja kalau seperti itu tadi. Oh, sendirian aja. Iya, Apa tujuan Mbak Ipa datang ke sini? ingin mengutarakan apa yang sudah benar dalam pikiran ini. Sebelumnya Mbak Ipa sudah pernah melakukan konseling apa belum nih? Belum sama sekali, Mbak. Oke, kalau gitu sebelum melakukan konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling agar Mbak Ipa itu tahu ya sedikit tentang konseling. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan secara profesional antara konselor dengan konseli untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Dan di sini itu bukan hanya sebuah masalah yang diselesaikan, tapi ketika kita juga ingin mencari tulisan, ingin barang pekerjaan, atau mencari minat dan bakatnya, itu juga bisa datang ke konselor untuk membantu sama-sama mencari apa yang sedang jadi dan Mbak Ita itu juga jangan takut ya untuk menceritakan semuanya, karena di dalam proses konseling ini seorang konselor mau memegang beberapa asas, yang mana salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi semua apa yang Mbak Ita ceritakan termasuk identitas dari Mbak Ita akan dirahasiakan oleh konselor. Seperti itu. Bapak bisa mengerti Mbak Ita? Bisa, Mbak. Dan sebelumnya kita itu ada yang namanya kontrak waktu juga. Jadi kita sepakati terlebih dahulu berapa lama kita akan melakukan konseling hari ini. Menurut saya hari ini kita bisa melakukan 10 atau 15 menit. Apakah menurut Kak Iva sudah cukup? Sudah. Nanti kalau dirasa belum cukup atau masih kurang, nanti bisa kita melakukan perjanjian kembali untuk melaksanakan konseling kembali seperti itu ya. Iya. Sekarang Mbak Iva bisa mulai menceritakan dan mengutarakan apa yang mengganjal di diri Mbak Iva. Ya, jadi gini ya, Mbak. Saya itu di perkuliahan mengikuti salah satu organisasi. Nah, di situ itu sama-sama memberikan banyak tugas. Kan saya di perkuliahan juga suka, kan biasanya kan deadline gitu ya, Mbak. Terus yang saya pegang organisasi ini, saya masuk dalam si net kami itu yang mana itu selalu update terus. Jadi saya itu selalu bentrok antara tugas sama tugas dari organisasi tersebut. Jadi Mbak Iva itu aktif organisasi, juga aktif perkuliahan, dan di dalamnya sama-sama memiliki tugas. Ya, Jadi Mbak Iva merasa terbebani gitu iya, Mbak. dengan tugas tersebut. Ngomong-ngomong, Mbak Iva sekarang semester berapa sih kalau boleh tahu? Nah, saya sekarang semester 3, Mbak. Udah di pertengahan ya, udah. Ya, Jadi gini ya Mbak Iva, kalau saya memberi saran awal dulu, kalau menurut saya itu kan kita sebagai mahasiswa di sini kan, seorang mahasiswa itu tugasnya yaitu belajar, dan organisasi itu untuk mencari pengalaman dan juga mengisi waktu luang kita gitu. Jadi jangan sampai organisasi dan juga perkuliahan, jangan sampai organisasi dan juga perkuliahan ini bentrok gitu. Dan jangan sampai organisasi itu mengalahkan perkuliahan kita. Dan lalu menurut Kak Iva itu tugas yang mana nih bisa dijelaskan lagi seperti apa gitu, kayak disudutkan lagi tugasnya. Tugasnya itu kayak saya tuh lebih terbebani sama tugas kuliah, atau tugas kuliah yang lebih keteteran, atau tugas organisasi yang membebani seperti itu, bisa dijelaskan lagi? untuk perkuliahan kan sebenarnya sudah pasti ya, Mbak. Untuk yang organisasi ini kan kadang-kadang ada pernyataan apa gitu langsung update terus ada juga salah satu bikin film apa gitu. Jadi kayak selalu begadang dalam mengerjakan, apalagi kita kan sebagai ketua itu selalu update dalam editing, itu selalu butuh ide buat ini apa nih temanya gitu kan, terus bikin caption lah, bikin apa gitu, lagi bingung sekali gitu kan. Kalau tugas kuliah gitu kan udah pasti ya kata Mbak Iva ya. Itu Mbak Iva kerjanya jauh-jauh hari apa udah mepet nih? Kadang-kadang sih udah min satu baru ngejar.
apalagi kalau nggak hujan gitu Mbak. Kan gitu ya. Jadi Iya. gini ya, kesalahannya di sini itu Mbak Iva itu ngerjain tugas kuliahnya itu mepet gitu ya. Iya. Jadi kalau jadi tugasku itu yang harus kita ya, jadi di sini itu kita harus mengatur ulang nih jadwalnya ya, bagaimana mengatur tugasnya terlebih dahulu, menyusun tugas mana yang akan dikerjakan. Biasanya Mbak Iva bingung gitu tak kalau punya banyak tugas mau ngerjain yang mana dulu nih gitu, bingung. Iya seperti itu Mbak. Jadi kayak nggak bisa manage apa timeline tersebut gitu. Kalau Mbak Iva bingung mengerjakan tugas, apa yang Mbak Iva lakukan biasanya? Ya saya mengerjakan satu-satu, apalagi kalau nggak itu nonton sih. Nonton. Iya. Jadi Mbak Iva ini juga suka nonton ya. Iya, butuh waktu gitu buat kita. Nggak apa-apa sih, menurut saya itu eh, kalau nonton film itu juga nggak salah kan kita itu bekerja dan apalagi kita kuliah, organisasi juga iya, tugas juga iya, jadi butuh waktu yang namanya istirahat. Jadi itu nggak apa-apa untuk sesekali atau beberapa kali itu main atau enggak itu juga menghabiskan waktu nonton film, mendengarkan musik, itu nggak apa-apa, untuk agar juga nggak merasa terbebani dan tidak stres ketika mengerjakan tugas gitu ya. Jadi di sini saran saya ya, Mbak Iva itu mengatur ulang jadwal Mbak Iva gitu ya. Bagaimana caranya agar tugasnya itu bisa terselesaikan satu-satu gitu. Dan kalau di tengah-tengah tugas Mbak Iva macet atau Mbak Iva punya inspirasi atau enggak apa, pokoknya itu Mbak Iva jangan mencabang gitu. Jangan mengerjakan tugas ini ke tugas ini. Artinya bingung mana yang mau dikerjakan gitu. Jadi mengerjakan itu fokus salah satu terlebih dahulu, baru mengerjakan yang satunya lagi. Ya kalau di tengah-tengah mengerjakan kok nggak bisa nih kayaknya, jangan ditinggal begitu aja. Kita bisa cari inspirasi lewat nonton film tadi untuk menenangkan terlebih dahulu gitu, jadi nggak apa-apa. Kalau lelah juga nggak apa-apa, istirahat gitu. Jadi menurut Iva gimana nih, apa yang akan Iva lakukan? Mungkin akan membuat apa jadwal atau timeline tersebut ditata lagi, manage ulang yang tidak berikan tadi kan, kondisinya seperti itu. Dan untuk tambahan ya, tambahan itu Mbak Iva bisa kalau untuk mengingatnya atau memperkuat lagi itunya, bisa menulis. Dengan ditulis jadwal Mbak Iva itu ditulis gitu ya. Kan kalau kita menulis itu kita akan semakin mengingat gitu. Jadi ketika Mbak Iva itu lupa, Mbak Iva bisa membuka tulisannya gitu, ditulis ya jadwalnya itu ditulis gitu. Jadi akan selalu mengingatkan Mbak Iva akan tugas-tugas Mbak Iva yang belum dikerjakan. Seperti itu ya. Bisa dimengerti Mbak Iva? Bisa Mbak. Apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit ya pembicaraan kita dari awal sampai akhir, karena ini sudah mau selesai juga waktu konselingnya. Jadi tadi kan Mbak Iva datang ke sini begini, tugas karena ikut organisasi dan juga tugas kuliah yang menumpuk seperti itu. Dan Mbak Iva biasanya melakukan hal-hal yang seperti menonton film dan lain sebagainya. Dan Mbak Iva di sini akar masalahnya adalah Mbak Iva kurang bisa mengatur waktu. Dan di sini sudah ditemukan jalannya, yakni Mbak Iva akan menuliskan dan mengatur ulang jadwal Mbak Iva sebaik mungkin agar kuliah dan juga organisasinya tetap berjalan. Bisa dimengerti Mbak Iva? Kalau balik nggak bisa dimengerti. Dan sekarang bagaimana nih perasaannya Mbak Iva? Sekarang udah lebih kayak plong, udah bisa mengutarakan perasaannya gitu juga. Saya juga senang akhirnya Mbak Iva sudah menemukan apa yang akan Mbak Iva lakukan. Saya sedikit mengingatkan juga ya, karena kan kalau kuliahnya Mbak Iva ini berhasil, kalau Mbak Iva itu kuliah dan juga organisasinya berjalan, kan menjadi nilai plus buat Mbak Iva gitu. Tapi jangan lupa ya Mbak Iva, kuliah itu nomor 1 gitu. Jadi tugas-tugasnya jangan dilupakan gitu. Ketika Mbak Iva
kalau Mbak Iva mengerjakannya jauh-jauh hari kan tugasnya itu akan lebih prepare gitu, lebih lebih sempurna daripada tugas yang akan dikerjakan mepet waktu gitu kan. Jadi nilainya juga akan bagus, dan ketika nilainya Mbak Iva bagus, Mbak Iva juga bisa membanggakan orang tuanya ya kan. Jadi semangat ya Mbak Iva buat kuliahnya dan organisasinya, semoga selalu kegiatannya selalu berjalan dengan lancar seperti itu ya. Apa nih Mbak Iva akan memulai rencana yang sudah Mbak Iva tuliskan lagi yang akan Mbak Iva laksanakan ini? Sepertinya besok sudah bisa dilaksanakan sih ya. Bagus kok Mbak Iva, dikerjakan lebih cepat kan lebih bagus gitu ya. Doakan ya Mbak, semoga bisa berjalan lancar sampai akhir Iya. saya. Ya semoga berhasil ya Mbak Iva. Saya yakin Mbak Iva bisa melakukannya dengan baik ya. Apakah konseling ini bisa diakhiri Mbak Iva? Bisa ya, sepertinya sudah cukup. Dan terima kasih juga ya karena Mbak Iva sudah menceritakan semua keluh kesahnya kepada saya. Dan terima kasih juga atas namanya sehingga konseling ini berjalan dengan baik dan awal kita harus tahu. Dan jangan sukar ya Mbak Iva, kalau ada masalah apapun bisa datang kembali ke saya ya. Karena saya akan selalu siap menerima Mbak Iva di sini. Gitu ya. Selamat ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih waktunya untuk bisa dari dengan saya. Iya, sama-sama ya Mbak Iva. Pamit ya Mbak. Iya, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.